Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, apakah anak ustazah sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, mari simak video ustazah sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ustazah lewat WhatsApp. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin kemarin, kita sudah mengerjakan latihan 3 soal. Ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu ubahlah pecahan 20/30 ke bentuk yang paling sederhana. Kita mau menyederhanakan 20/30. Kita tulis. Pertama, kita tulis dulu 20/30. Untuk menyederhanakannya, kita bisa sama-sama bagi 2. 20 dibagi 2 per 30 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 10 per 30 dibagi 2 15. Ternyata 10/15 masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu bisa sama-sama kita bagi 5. 10 dibagi 5 per 15 dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 5 2 per 15 dibagi 5 3. Jadi bentuk paling sederhana dari pecahan 20/30 adalah 2/3. Sekarang kita ke nomor 2, yaitu ubahlah pecahan 15/4 ke bentuk pecahan campuran. Jawab. Kita tulis dulu 15/4. 15/4 ini artinya 15 dibagi 4. Kita dapat gunakan pembagian ke bawah. 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 3. 3 dikali 4, 12. Kita kurangkan. 5 dikurang 2, 3. 3 yang di atas ini sebagai hasil pembagian. Dan 3 yang di bawah sebagai sisa pembagian. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran, berarti kita tulis yang hasilnya dulu, angka 3. Hasil 3, pernya tidak berubah yaitu per 4. Dan yang di atas atau pembilangnya adalah sisa dari pembagian ini yaitu 3. Jadi pecahan campuran dari 15/4 adalah 3/4. Sekarang soal yang ketiga yaitu ubahlah pecahan 4 2/5 ke bentuk pecahan biasa. Kita tulis ulang 4 2/5. Caranya ubah ke pecahan biasa. 5 yang penyebutnya ini kita kalikan dengan 4. Lalu setelah 5 dikali 4 naik ke atas ditambah. Atau bisa kita tuliskan 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 4 ditambah 2. Pernya tidak berubah yaitu per 5. Sama dengan kita cari hasilnya. 5 dikali 4 20. 20 ditambah 2 22. Pernya tidak berubah, tetap per 5. Jadi pecahan biasa dari 42/5 adalah 22/5. Sekarang kita akan mempelajari bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Anak-anak ustazah pasti pernah menemukan bilangan yang memiliki koma. Misalnya 12,5, 13,45. Misalnya dapat kita tuliskan seperti ini ya. 12,5. Di sini ada komanya, berarti dia termasuk bilangan desimal atau pecahan desimal. Sama dengan kita bisa jadikan pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana?
Kita tuliskan angka 1, 2, dan 5 tanpa koma. 1, 2, 5. Kita tulis per. Kita perhatikan angka setelah koma. Ini ada koma. Setelah koma ini ada berapa angka? Ada 1. Kalau dia hanya ada 1 angka di belakang koma, berarti di bawah ini ada nolnya 1, depannya 1. Atau dia per 10. Jadi 12,5 sama dengan 125 per 10. Contoh selanjutnya misalnya 24,56. Kita tuliskan angka-angkanya tanpa koma. Kita mau jadikan pecahan biasa ya. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Pernya per berapa? Kita perhatikan banyak angka setelah koma. Ini koma. Kita hitung angka setelah koma ini ada berapa? 1, 2. Ada 2 angka. Berarti 0 yang di bawah ada 2. Jangan lupa tuliskan 1. Berarti dia per 100. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Jadi 24,56 sama dengan 24.456 per 100. Terakhir, misalnya 345,679. 345,679. Kita tulis angkanya tanpa koma. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Pernya per berapa? Kita hitung angka setelah koma. 1, 2, 3. Ada 3 angka setelah koma, berarti nolnya di bawah 3. Depannya 1. Jadi kalau dia 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Sekarang tadi kita sudah mengubah pecahan desimal dalam bentuk koma, kita jadikan ke pecahan biasa. Sekarang kebalikan. Dari pecahan biasa, hendak kita jadikan ke dalam bentuk pecahan desimal. Misalnya, Ustazah punya contoh 1/2. Hendak kita jadikan pecahan desimal. 1/2 artinya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Antum bagi pakai jalan ke bawah. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Kalau dia tidak bisa, berarti setelah 1 kita tulis 0. Kalau di sini 0, berarti atasnya juga tulis 0. Jangan lupa tulis koma. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Kita kurangkan. Habiskan 10 kurang 10. Jadi 1/2 pecahan desimalnya adalah 0,5. Sekarang contoh yang selanjutnya. Misalnya Ustazah punya 3/4. Kita jadikan ke pecahan desimal. 3/4 artinya 3 dibagi 4. Kita pakai pembagian ke bawah. 3 dibagi 4. Apakah bisa 3 dibagi 4? Tidak bisa. Berarti kita tulis 0 setelah 3. Di atas juga 0. Jangan lupa tulis koma. 30 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 30? 4 dikali 7. 4 dikali 7, 28. Jadi 30 dibagi 4 dapatnya 7. 7 kali 4, 28. Kita kurangkan. 30 dikurang 28, 2. 2 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa kan? Kita tulis 0 setelah 2. Apakah kita perlu nulis koma lagi di atas? Tidak perlu, komanya cukup sekali ya. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan, habis. Jadi hasilnya berapa? Pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Sekarang contoh terakhir mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Misalnya Ustazah punya 12/5. 12/5. 12/5 artinya 12 dibagi 5. Kita pakai jalan ke pembagian ke bawah.
12 dibagi 5. 12 bagi 5 bisa? Bisa, yaitu dapatnya 2. 12 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 10. Kita kurangkan. 12 dikurang 10, 2. 2 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti kita tulis 0 di setelah 2, kita tulis koma di atas. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 5, 20. Kita kurangkan, habis. Jadi hasilnya berapa? 12 per 5, desimalnya adalah 2,4. Sekarang kita ke pecahan yang terakhir. Bentuk pecahan yang terakhir yaitu bentuk pecahan dalam bentuk persen. Anak-anak ustazah, apakah pernah ke mall? Pasti sering kan ke mall? Pasti pernah menemukan diskon 50% atau diskon 25%. Apa sih itu persen? Nah, tulisannya seperti ini ya. Misalnya 50%. Kayak gini. Ini bacanya adalah persen. 30, tulis kayak gini. 30%. Ini bacanya persen ya. Persen itu artinya adalah per 100. Per 100. Nah, jika persen sama adalah per 100, berarti 50% sama dengan 50 per 100. 30% berarti 30 per 100. 70%? 70 per 100. Kita punya bentuk pecahan 3/4. Pertanyaannya, ubahlah ke persen. Ubahlah ke bentuk persen. Caranya, ada cara yang pertama. Cara 1. Caranya 3/4 sama dengan, ini kan pernya per 100. Berarti 4 ini yang di bawah penyebutnya harus kita jadikan per 100. Kita harus jadikan per 100. Kita tulis ulang. 3/4 dikali 4. 4 ini dikali berapa supaya dapat 100? 4 dikali berapa hasilnya 100? Kalau Nanda bingung, bisa 100 ini dibagi 4 berapa? 100 dibagi 4. 10 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 4 8. Dikurang, nolnya turun, indol turun. 10 kurang 8, 2. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Jadi 4 di sini dikali 25, hasilnya 100. Kalau di bawah ini dikali 25, di atas juga harus dikali 25. Tinggal antum kalikan. 3 dikali 25. 25 dikali 3. 5 dikali 3, 15. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti 75 per 100. Kalau dia sudah per 100, berarti tinggal antum ubah jadi 75%. Kan cara pertama. Sekarang kita cara kedua. Cara kedua untuk mengubah 3/4 ke bentuk persen. Caranya tinggal 3/4. Tinggal antum kalikan. Kita sama dengan 3/4 sama dengan 33/4 dikali 100%. Antum kalikan 3 dikali 100, 300. Ini kan 100%. Sebenarnya di bawahnya ini ada 1, tapi nggak ditulis. 3 dikali 100, 300%. 4 dikali 1, 4. Antum bagi, 300 dibagi 4. Kita cari ya, 300 dibagi 4. 30 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? 4 dikali 7 hasilnya 28. Berarti 30 dibagi 4 dapat 7. 7 kali 4 28. Kita kurangi 0 turun. 0 kurang 8 nggak bisa kan? Berarti dia minjam 10 jadinya. 10 dikurang 8 2. Tadi ini sudah dipinjam jadi tinggal 2. 2 dikurang 2 habis. 20 dibagi 4 5. 5 kali 4 20. Habis. Jadi berapa ini? 75%.
Cukup sekian yang dapat Utara sampaikan. Lebih dan kurang Utara mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.